Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU-USD, seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan ini merupakan lanjutan analisa yang saya sampaikan di weekly analisa kemarin ya, khususnya di hari Minggu. Dan Anda bisa perhatikan atau Anda tonton dulu video sebelumnya untuk sebelum melihat apa yang saya sampaikan hari ini. Dan ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan juga. Ini salah satu catatan saya ya, terbaru khususnya di hari Senin sore ini. Oke, langsung aja kita bahas dulu. Sebelum saya membahas secara teknikal, ada beberapa faktor utama yang menurut saya menjadikan poin utama kenapa XAU-USD masih bisa dikatakan bullish. Oke, langsung aja kita bahas, check it out. Oke, tentunya ada beberapa faktor utama ya, yang mempengaruhi kenaikan harga emas sampai dengan saat ini. Yaitu yang pertama, permintaan safe haven ini menurut saya masih meningkat ya. Jadi seiring dianggap sebagai aset safe haven, yang berarti investor cenderung membeli emas saat tidak ada kepastian kondisi ekonomi dan geopolitik yang terus meningkat. Dan tentunya kekhawatiran atas rencana tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat ya, si Donald Trump, telah menimbulkan kecemasan tentang potensi meningkatnya ketegangan perdagangan global, sehingga mendorong investor untuk beralih ke emas sebagai bentuk perlindungan atau safe haven. Kemudian yang kedua, kondisi pelemahan pada indeks dolar ya. Jadi sejauh ini indeks dolar menurut saya masih dalam tekanan seller yang sangat signifikan. Ya, tentunya disebabkan oleh beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang kurang positif, yang tentunya meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin akan menurunkan suku bunga atau mempertahankan kebijakan moneter yang lebih longgar. Dan yang ketiga, data ekonomi Amerika Serikat yang tentunya masih melemah ya. Dan kalau kita lihat kemarin, kondisi laporan pada hari Jumat itu menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Amerika Serikat melambat dan kepercayaan konsumen menurun. Dan tentunya data ini memperkuat perdagangan bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang mengalami perlambatan yang membuat emas lebih menarik sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi. Dan keempat, tentunya hal yang perlu diperhatikan minggu ini adalah fokus investor pada data inflasi ya, PCE Price Index, yang sudah saya bahas di weekly analisa kemarin, teman-teman bisa tonton ya. Tentunya hal ini akan menjadikan momentum ya, karena salah satu indikator inflasi yang menjadikan favorit atau point utama the Fed untuk melihat ke depannya, dan tentunya akan rilis pada hari Jumat. Dan tentunya data ini salah satu memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan suku bunga Federal Reserve yang tentunya sangat mempengaruhi pergerakan harga emas ke depannya. Dan yang terakhir ya, ini catatan saya, hati-hati karena permintaan fisik di Cina dan India sedikit menurun atau melemah. Karena meskipun kalau kita lihat ya, harga emas ini terus bergerak naik secara global, tentunya permintaan emas fisik di Cina dan India, dua konsumen emas terbesar dunia ini, sangat hati-hati melihat kondisi tersebut. Jadi ada potensi pelemahan atau penurunan. Penyebabnya ya tentunya harga emas yang sangat tinggi, sangat mahal, sehingga banyak pembeli menunda atau mengurangi pembelian mereka. Itu alasannya. Jadi ada potensi profit taking, apalagi kalau nanti mendekati level $3.000 per troy ounce. Oke. Jadi ini beberapa catatan untuk sore hari ini yang menurut saya perlu saya sampaikan ke teman-teman semua. Dan sekarang kita akan berlanjut untuk membahas secara teknikal. Check it out. Oke, kalau secara teknikal ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam, dimana dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini, saya melihat bullish sedang terjadi, ada rejection ya, khususnya di area bisa dikatakan area support, dan ini sudah terjadi kenaikan hingga mencapai $26.93 per troy ounce.
Tapi kenaikan ini tentunya masih di dalam area range ya, atau konsolidasi. Jadi kalau Anda perhatikan, sebenarnya struktur daripada pergerakan XAUUSD ya, dari posisi low terakhir 2834.57 di sini ya. Nah, ini kan ada potensi dia sudah break daripada higher high sebelumnya ya. Dia break, dia membuat high baru atau all time high baru waktu itu, yaitu di 2942.49. Kemudian dia retracement, oke, di posisi ini. Tapi ini Anda bisa lihat dia tidak mampu break di atas daripada high sebelumnya, dan dia bearish. Tapi menurut saya inilah potensi terjadinya breakout ya. Dia break, retracement, fair value gap. Nah, di posisi ini market sedang terjadi konsolidasi ya. Itu terjadi sejak hari Rabu minggu lalu ya, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari Senin ini. Tentunya yang saya tandain dengan kotak seperti ini yang warna pink ya, ini adalah sebenarnya area konsolidasi. Jadi dia bergerak membuat area build up di area resistennya, adalah area resisten yang all time high sebelumnya. Ini adalah area resisten. Oke, jadi di sisi ini market sedang terjadi konsolidasi atau sedang berada dalam area range. Tentunya kalau kita sambung daripada fundamental yang saya sampaikan tadi ya, memang kondisi XAUUSD saat ini sudah sangat tinggi, dan memang ada sedikit penurunan permintaan emas fisik dari Cina dan India karena melihat harga udah sangat tinggi. Cuman sentimen pasar ini terus menguat karena dari faktor beberapa ya, tentunya dari apa yang disampaikan si Donald Trump, dan di sini kan si Jerome Powell menyimbangkan apa yang terjadi kondisi ekonomi di Amerika. Yang tadi udah saya sampaikan ya beberapa faktor poin utama. Jadi ya teman-teman tetap harus berhati-hati dengan kondisi market yang saat ini, oke, sekali lagi sedang terjadi konsolidasi. Tapi tetap saya akan bahas di posisi ini. Ya, yang pertama, kalau kita perhatikan, saya memiliki batas area ya, baik 2928.95 ataupun 2941.81. Ini adalah batas breakout ya, dari time frame 1 jam. Nanti kita akan coba cek ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan pasca dia breakout dari sisi ini ya, dia break, ini kan ada potensi dia naik. Ini sedang terjadi retracement. Nah, disinilah nanti kita akan coba melihat peluang ya, kalau memang betul-betul ada konfirmasi dia menunjukkan lanjutan kenaikan, ya bisa minimal akan menguji daripada area resisten terdekatnya sebelum membuat high baru. Dan apakah dengan kondisi market yang saat ini sedang terjadi konsolidasi ya, atau membuat sebuah area build up, kita bisa cari target minggu ini? Menurut saya bisa ya. Kita coba tarik dulu ya untuk sementara ini. Saya punya gambaran target weekly ya. Ini untuk sementara ya. Perhatikan di sini ada 2986.72 sampai dengan 3005.71. Ya, alhasil level psikologi $3.000 per troy ounce menurut saya potensi minggu ini bisa tercapai kalau berhasil breakout close di atas 2954.75. Jadi ini merupakan target weekly ya, yang perlu saya tandain. Ini sebentar saya masukkan di time frame 4 jam ya. Oke, jadi ini adalah target weekly-nya ya, di posisi itu. Tapi bukan semata-mata kita buy langsung di posisi ini, karena ini masih konsolidasi. Memang ketika market sedang terjadi konsolidasi ya, tentunya dia bisa bull secara langsung, atau dia akan koreksi dulu ke bawah menuju posisi ini. Karena kondisi market saat ini memang harus lebih berhati-hati ini kondisinya. Oke, kecuali kalau dia udah break ya, candle impulsif bullish, ini baru bisa jadikan acuan untuk buy, cari retracement dan bergerak naik. Ya, tapi kalau masih belum breakout dan masih berada dalam wilayah area build up ya di sisi ini, atau masih bergerak secara range, ya tentunya masih konsolidasi secara keseluruhan. Makanya inilah yang perlu kita kawal setiap harinya ya, setiap per jam, dengan kondisi market yang saat ini sedang terjadi momentum atau bergerak secara build up. Oke. Yang pertama saya akan tarik dulu dari high Asia ya. High Eropa ya, kurang lebih
sampai dengan low Asia, Anda bisa lihat di situ ada 50%, 2935.13. Oke, tapi saya akan tandain lebih detail. Oke, 2931, 2929, 2927 itu adalah targetnya, tapi saya akan coba turunkan di time frame 1 jam dulu. Ya, seperti ini. Di time frame 1 jam, ini adalah area yang terkonfirmasi ya, terjadi breakout 2997 ya, menjadikan break. Dan kalau kita lihat setelah itu dia ada rejection daripada fair value gap di sisi ini ya. Oke, dan market bergerak bullish. Dan saat ini sedang terjadi retracement. Selanjutnya yang perlu Anda pantau, ini saya hapus dulu ya. Ini batasnya udah selesai, saya rasa ini perlu saya hapus. Oke, ini adalah batas breakout selanjutnya 2936.37. Hati-hati dengan level tersebut. Kalau area tersebut terjadi breakout, saya rasa kuat menuju area low daripada sesi Asia tadi ya, di area sini. Ini merupakan area order block ya. Kita tandain aja dulu. Oke, di sini berkisaran 2931.14 sampai dengan 2921.66, kurang lebih $10 ya range-nya. Jadi kalau area ini sekali lagi ada konfirmasi, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, insya Allah market kembali lagi bullish. Oke ya, tapi syaratnya adalah break daripada 2936.37, harus breakout di posisi ini, maka akan ada potensi dia akan menunjukkan pelemahan atau penurunan. Nah, seperti ini. Tapi kalau gagal breakout, hanya false break, ya tentunya kita melihat dorongan bullish akan kembali lagi menguat menuju area supply seperti ini. Yaitu target batas breakoutnya itu ada di sisi ini nih. Oke, 2946.44. Ini adalah batas breakout. Ya, seperti ini. Ya. Jadi, selama dia masih berada dalam range-nya inilah karena market sedang konsolidasi ya. Jadi ya dia akan bergerak seperti ini. Kalau ini high tidak di breakout, ini high tidak breakout. Kalau ini false break ya dia turun. Kalau ini terjadi false break ya dia naik kembali. Tapi kalau dia body candle besar, build banget turun, maka dia akan menuju area order block time frame 1 jam. Oke, jadi seperti ini aja ya yang perlu saya sampaikan untuk review ya dari pergerakan XAUUSD di sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing, dan kalau memang sesuai, oke, bisa diikutin ya. Kalau memang tidak sesuai, tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.